Bapa di dalam surga, pada hari Jumat Agung di tahun 2020 ini terasa menjadi spesial karena kami dan semua umat di dunia dan semua manusia di dunia sedang mengalami global pandemi COVID-19. Bapa, kami tahu bahwa Engkau sudah melakukan perkara-perkara besar pada masa lalu, tetapi Engkau juga masih melakukan perkara-perkara besar pada hari-hari ini dan juga perkara-perkara besar pada waktu yang akan datang. Khususnya pada hari yang kudus pada hari ini, yaitu hari Jumat Agung. Kami biarlah merenung tentang kuasa darah Yesus Kristus. Dengan kuasa darah Yesus Kristus itu, maka kami menjadi kuat. Bukan cuma kuat, tapi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka kuatkan setiap kami yang mendengar firman ini, dimanapun kami berada, pada waktu apapun situasi kami, biarlah kuasa darah Yesus Kristus itu kami alami. Dan kuasa darah Yesus Kristus itu merubah hidup kami, hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan angkat beban mereka. Semua yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Pada jalan yang buntu, Tuhan buka jalan buat umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terimalah semua pujian dan penyembahan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi SLCC. Selamat hari Jumat, yaitu Jumat Agung tahun 2020. Jumat Agung itu adalah peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Itu adalah pengorbanan terbesar. Saudara, kenapa Jumat Agung itu menjadi penting? Kenapa Jumat Agung itu menjadi esensi? Karena Jumat Agung itu adalah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia. Karena Jumat Agung itu adalah sasaran kenapa Yesus datang ke dunia. Karena Jumat Agung itu adalah inti dari semua kitab yang ada di dalam kitab Injil. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana Kristus Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Supaya semua manusia memperoleh penebusan, memperoleh jalan keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, kenapa Jumat Agung itu menjadi penting? Kenapa Jumat Agung itu menjadi utama? Kenapa Jumat Agung itu menjadi inti dari seluruh kitab suci? Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Karena menyatakan tujuannya, mencapai purpose-nya. Karena di dalam Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara perhatikan, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung itu bukan suatu kecelakaan. Itu bukan suatu kebetulan atau accident. Itu diucapkan pada waktu Tuhan Yesus masih hidup. Markus 10 ayat 45 diucapkan dari perkataan Yesus sendiri. Di mana dia mengatakan bahwa anak manusia ini datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Jadi memang kematian Tuhan Yesus Kristus itu sudah direncanakan. Kematian Tuhan Yesus Kristus itu memang sudah didesain dari awal. Dia bukan perubahan rencana tiba-tiba karena Yudas mengkhianati. Bukan. Memang sudah direncanakan. Jadi pengorbanan Kristus itu adalah titik fokus dari semua tulisan di kitab suci. Kematian Kristus bukan akhir dari cerita. Ini adalah tema dari seluruh kitab suci. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi mari kita coba jalan-jalan sebentar ya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita mau buktikan apakah betul di dalam Alkitab. Bahwa peristiwa kematian, peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu menjadi tema sentral. Tema utama dari seluruh bagian kitab suci. Mari kita lihat sama-sama. Mulai dari kitab Kejadian. Pertama kita buka dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Dikatakan Kejadian pasal 3 ayat 6. Dikatakan
perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Padahal sebelumnya mereka sudah telanjang. Jadi karena dosa mereka memperoleh pengertian bahwa mereka telanjang. Lalu apa yang Hawa dan Adam lakukan? Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di situ kita melihat bahwa mereka berusaha dengan tindakan manusia untuk menutupi dosanya, menutupi ketelanjangannya. Sampai hari ini setiap orang yang berdosa berusaha menutupi dosanya, berusaha dengan usaha manusia. Berhasil? No, tidak. Kalau menutupi dengan cawat, daun, maka bisa robek kapan aja. Nah, yang menarik di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan ayat 21 ini saudara. Apa yang dilakukan untuk menutupi ketelanjangan, apa yang dilakukan untuk menutupi dosa, ternyata ada korban yang dipotong. Ada korban yang disembelih. Di mana kulitnya diambil, kalau kulit diambil maka darah mengucur. Maka hewan itu mati saudara. Jadi untuk menutupi dosa ada korban kematian, ada korban yang disembelih untuk menutupi dosa. Ini masih di Taman Eden saudara. Lalu siapa yang melakukan itu? Manusia? No, bukan. Yang melakukan itu adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menyematkan kulit binatang kepada manusia ini. Jadi Tuhan yang bertindak, jadi dosa itu harus dari Tuhan yang bertindak. Konsep manusia adalah kita yang bertindak. Konsep Alkitab, Tuhan yang bertindak. Jadi pertama kali dalam kehidupan awal manusia, untuk menutupi dosa, to cover the sin, itu harus ada korban yang disembelih. Nah cerita berlanjut, Adam dan Hawa punya anak laki-laki 2, Kain dan Habel. Nah mereka juga memberikan korban. Mari kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 4 ayat 2. Dalam Kejadian 4 ayat 2 dikatakan selanjutnya dilahirkannya lah Habel. Dan adiknya Kain. Adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Saudara-saudara, Kain adalah kakaknya, yaitu adalah petani. Dan Habel adalah adiknya, yaitu gembala kambing domba. Tibalah mereka harus memberi korban. Setelah beberapa lama waktunya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi apa yang Kain persembahkan? Tentu saja hasil ladangnya, hasil tanahnya karena dia petani. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka apa yang Habel persembahkan saudara? Ya tentu saja hasil dari peternakannya, yaitu kambing dombanya. Maka Tuhan, kata Kejadian 4 ayat 4, mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Ini yang menyebabkan Kain panas hatinya dan mukanya muram. Apa yang kita pelajari di bagian ini, bahwa korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah korban sembelihan. Korban yang menumpahkan darah. Mari kita lanjut lagi. Cerita berlanjut ke dalam Kejadian pasal 8. Dalam Kejadian pasal 8 saudara tahu cerita tentang Nabi Nuh. Di mana pada waktu itu seluruh bumi di cover dengan air bah. Dan pada waktu 40 hari, 40 malam hujan itu turun terus menerus. Setelah itu berapa waktu lagi kemudian air itu surut. Maka setelah terdampar, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor.
Lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi apa yang Nuh persembahkan saudara? Korban sembelihan. Korban hewan yang disembelih. Korban yang disembelih mengeluarkan darah, itu yang dikorbankan. Bagaimana penerimaan Tuhan? Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Dari sejak kecilnya aku tak akan membinasakan lagi segala hidup ya seperti yang telah kulakukan. Jadi kita belajar di sini baik Adam dan Hawa maupun Kain dan Habel maupun Nuh semuanya memberikan korban yang disembelih yaitu korban hewan. Lalu kita masuk lagi berlanjut masuk dalam Kejadian pasal 22. Pada waktu itu Abraham yang susah sekali untuk punya anak. Lalu lahirlah Ishak pada waktu Abraham umur 100 dan Sarah yang sudah mandul umur 90. Lahirlah Ishak, anak tunggal semata wayang dari darah dan daging Abraham dan Sarah. Tetapi kemudian Tuhan menguji Abraham untuk memberikan korban. Yaitu Ishak yang harus dikorbankan. Nah Kejadian 22 ayat 10 mencatat, sesudah Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Tetapi berserulah malaikat dari langit, malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Perhatikan, malaikat ini bukan malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel itu muncul kepada Maria. Hai Maria, diberkatilah engkau dari semua wanita. Kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus dan seterusnya. Tapi malaikat ini dikatakan malaikat Tuhan. Sehingga Abraham memanggilnya, ya Tuhan. Lalu malaikat Tuhan itu berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Perhatikan. Bukan dikatakan sebab Allah mengetahui sekarang. Sebab ku ketahui sekarang. Siapa itu? Malaikat yang berkata sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Berarti itu Tuhan sendiri, malaikat Tuhan itu. Ini yang disebut prainkarnasi Yesus Kristus. Jadi prainkarnasi Yesus Kristus sendiri yang muncul pada waktu itu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, emang Abraham gak lihat tadi ada domba? Tentu dia lihat kalau memang ada dombanya. Tapi waktu dia datang dombanya belum ada. Sehingga waktu dia mau melakukan memotong, menyembelih anaknya itu. Tuhan menyediakan korban domba. Sehingga Abraham menamai tempat itu di ayat 14 dikatakan Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah saudara, apa yang kita pelajari di sini adalah ini adalah perbuatan yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Di mana usaha manusia untuk menyembelih korban digantikan oleh korban yang dari Tuhan. Di mana Ishak tidak jadi dipersembahkan tapi Tuhan memberikan korban yaitu anak domba yang menjadi korban. Ini adalah kisah yang menuju kepada Kristus Yesus yang disembelih. Jadi seluruh perjanjian lama itu dari Kejadian sampai Maleakhi sedang menuju seperti benang merahnya menuju kepada peristiwa salib. Jadi korban yang harusnya adalah Ishak itu diganti oleh Tuhan. Ishak tidak jadi mati tetapi korban yang dari Tuhan, Tuhan memberikan anak domba. Perhatikan itu bukan malaikat Gabriel. Itu adalah Yesus Kristus, prainkarnasi Yesus Kristus ini. Karena kata Alkitab mengatakan aku otoritasnya adalah pada Tuhan. Ini message yang sangat penting. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan dari Kejadian sampai kitab Kejadian sudah mengatakan itu. Ribuan tahun rentang waktu. Sekian puluh orang menulis Alkitab.
tapi menuju benang merah yang sama. Lalu kita masuk ke dalam kitab Keluaran, maka kita berjumpa dengan Musa. Dan kita berjumpa dengan 10 tulah. Pada waktu tulah yang ke-10, maka itu yang disebut Passover. 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 Dalam bahasa Ibrani disebut Pesach. Dalam bahasa Aram Paskah. Maka itu kita sebut Paskah. Passover. Di dalam Keluaran 12 ayat 21 dikatakan lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kambing domba yang seperti apa? Bukan asalan. Karena di ayat atasnya, ayat 5, yaitu di Keluaran 12 ayat 5 dikatakan anak dombamu itu harus jantan, bukan betina. Harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Perhatikan, harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil atau domba atau kambing. Nah, ayat 22, kemudian kamu harus mengambil hisop, seikat hisop, dan mencelupkan ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapu pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Jadi dia berlindung di balik pintu dengan ambang atasnya yang dikasih darah anak domba. Di ayat 23 dikatakan, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua pintu itu, maka Tuhan akan lewat dan tidak membiarkan pemusta itu masuk ke dalam rumah untuk menulahi. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, ayat 26, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu katakan, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika dia menulahi orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Dari ayat ini kita diingati atau kita belajar bahwa yang dikorbankan untuk Paskah itu adalah harus anak domba yang tiada bercacat dan tiada bercela. Dan ini semua menuju mempersiapkan kita kepada satu pribadi yang menyebutnya the Lamb of God, anak domba Allah Yesus Kristus. Dialah korban teragung. Jadi seperti judul khotbah hari ini adalah korban teragung. Yesus Kristus adalah korban teragung. Yesus Kristus adalah korban utama. Dia adalah korban yang sempurna. Dia adalah korban pengganti. Dia adalah karunia Allah. Dia adalah domba yang tidak bercela. Nah, saudara-saudara perhatikan di gambar berikut ini. Di gambar yang berikut saudara, di tayangan saudara ini ada gambar di mana orang menaruh darah anak domba itu di ambang pintunya. Apa maksudnya? Tuhan tidak cek siapa yang ada di dalam rumah. Apakah dia layak atau tidak. Tuhan cuma cek satu, ada darah atau tidak di ambang pintunya. Sekali lagi, ini penting banget. Coba saudara perhatikan gambar ini. Pada waktu di gambar ini saudara, ada darah di ambang pintunya. Tuhan sudah bilang harus ada darah. Tuhan mau lewat malam itu. Pada waktu Tuhan lewat, Tuhan tidak cek siapa di dalam di dalam pintu itu. Apa orang Yahudi atau orang bukan Yahudi. Orang pintar, orang kurang pintar. Orang kaya atau orang tidak kaya. Orang berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah. Apa status sosial Tuhan tidak pandang. Layak atau tidak layak Tuhan tidak pandang. Yang Tuhan cek cuma satu. Ada darah atau tidak di ambang pintunya. Jadi kalau sampai hari ini kita semua macam-macam kan kita. Ada yang merasa layak, ada yang merasa tidak layak. Tetapi saudara, apapun statusmu, bukan soal layak atau tidak layak. Selama ada darah Yesus di dalam pintu hati kita, Tuhan cuma cek itu. Tuhan cek apakah ada darah Yesus dalam hidupmu. Apakah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tidak ada satupun yang layak. Hanya karena darah Yesus yang bisa menutup dan menebus dosa kita. Kalau engkau pejabat atau bukan pejabat di belakang rumah itu, Tuhan tidak pandang. Kamu tokoh rohani atau bukan tokoh agama, Tuhan tidak pandang. Kamu orang hebat atau bukan orang hebat, Tuhan tidak pandang. Kamu orang baik atau merasa kurang baik, Tuhan tidak pandang. Kamu laki-laki atau perempuan, Tuhan tidak pandang. Kamu orang pintar, orang terkenal, atau orang biasa-biasa ya, Tuhan tidak pandang. Semua yang di belakang pintu Tuhan tidak pandang. Yang Tuhan pandang cuma satu, apa ada darah atau tidak di ambang pintu itu. Pada waktu di ambang pintu itu ada darah, maka Tuhan lewat. Orang itu apapun statusnya, layak atau tidak layak, dia hidup, dia selamat. Sebaliknya, kalau ada seorang Yahudi yang merasa ini aneh, kenapa saya harus potong domba, lalu darahnya saya harus olesi di ambang pintu. Bukankah amis dan bau? Lalu dia mencoba menyangkalnya. Dia tidak pasang darah di ambang pintunya. Saudara, meskipun dia orang Yahudi, dia mati anak sulung di dalamnya. Jadi ini bukan soal Yahudi atau tidak Yahudi. Ini bukan soal agama. Ini bukan soal suku bangsa. Ini hanya soal apakah ada darah Yesus atau tidak. Apakah ada darah anak domba atau tidak di ambang pintu. Passover, Paskah, Tuhan lewat. Nah hari ini saudara, Tuhan ingin mengetahui satu hal. Apakah Anda memiliki iman bahwa darah Yesus itu sudah menghapus segala dosamu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Apa yang digambarkan di dalam domba Paskah ini menggenapi perjanjian baru. Sekarang kita masuk dalam perjanjian baru, ya. Nah, di dalam perjanjian baru tentu saja kita akan ketemu 4 Injil kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, betul ya? Nah, di dalam Matius, Markus, Lukas dan Yohanes 20-40% seluruh kitab 4 Injil ini berpusat pada minggu-minggu terakhir Tuhan Yesus. Yaitu pada penyaliban Yesus. Lalu ketika Anda masuk, kita jalan lagi. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita masuk ke kisah para rasul. Maka kisah para rasul ditulis bagaimana reaksi dunia. Reaksi orang-orang terhadap kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu kita lanjut lagi setelah kisah para rasul. Kita Roma terus masuk dalam satu kitab ke kitab-kitab lainnya. Masuk ke dalam surat-surat yang ditulis. Nah apa isinya? Isi daripada surat-surat yang ditulis itu adalah tentang orang-orang yang percaya pada kematian dan kebangkitan Kristus. Dan akibat-akibat pada waktu mereka percaya kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu terakhir kita sampai di kitab Wahyu. Pada waktu sampai di kitab Wahyu ini dahsyat saudara. Saya akan baca buat saudara di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal 5, saudara buka di rumah, kitab Wahyu pasal 5, ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Bayangin saudara, gak ada satu makhluk pun di sorga, di atas bumi maupun di bawah bumi yang bisa dan layak membuka gulungan kitab itu atau melihat ke dalamnya. Ayat 4. Maka menangislah aku Yohanes dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Ataupun melihat sebelah dalamnya. Saudara luar biasa sekali saudara. Kapan Yohanes menangis? Tidak ada catatan Yohanes menangis kapan.
Tetapi dikatakan bahwa pada waktu itu dia menangis. Dan kenapa dia menangis? Karena nggak ada satu pun yang layak membukanya. Hopeless di sorga, di atas bumi, di bawah bumi. Nggak ada yang bisa layak membuka gulungan kitab itu. Ya semua manusia nggak bisa. Semua malaikat nggak bisa. Semua yang di sorga, di atas bumi dan di bawah bumi. Perhatikan ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadanya, padaku, jangan kau menangis, hai Yohanes. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Membuka ketujuh meterainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sudah menang. Meskipun Anda sekarang hari-hari ini ada di dalam karantina, di rumah, stay at home. Sudah menang. Karena tidak ada satupun yang bisa buka. Tapi singa dari suku Yehuda, tunas Daud, Yesus Kristus, dia sudah menang. Kenapa? Mari kita lihat. Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ya tentu ini kitab Wahyu ada ilustrasi ya. Sembelih. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika dia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saya mau baca ayat 9. Kita sama-sama baca ayat 9. Semua yang di rumah kita baca ayat 9. 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu, membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Saudara bisa bayangkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, it's about the Lamb of God disembelih. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh isi Alkitab ini berfokuskan kepada kematian, pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan bukan sebagai yang kalah, tapi sebagai pemenang. Dia sudah menang, dia sudah menang. Berikan kemuliaan, semua yang di rumah berikan kemuliaan. Bilang sebelahnya, dia sudah menang. Kuasa darah Yesus. Pada waktu Anda berkata kuasa darah Yesus, memang ribuan tahun, ribuan suku bangsa, ribuan keadaan, ribuan panas, ribuan bencana alam, ribuan segala masalah, ribuan, dia lolos semuanya karena dia sudah menang. Kuasa darah Yesus yang hari ini kita rayakan di Jumat Agung. Itu sebabnya Yesus suruh kita ingat kematian Yesus. Yesus tidak suruh kita ingat kelahirannya. Yesus tidak suruh kita ingat Natal. Yesus suruh kita ingat kematian dan kebangkitannya. Buktinya mana? Yuk kita lihat Lukas 22 ayat 19. Lukas 22 ayat 19 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti pada waktu dia masih hidup, perjamuan terakhir. Mengucap syukur dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Remembering. Saudara, bagaimana kita bisa mengingat apa yang harus kita ingat dari Kristus? Yaitu tubuhnya dipecah-pecahkan. Kembali ke dalam cerita tema utama di Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Jumat Agung, kematian Kristus, peristiwa terbesar. Dia korban agung. Akhirnya dalam 1 Korintus 11 ayat 23, Rasul Paulus kembali mengulangi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti. Lalu dia berucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bagaimana supaya kita bisa mengingat Tuhan? Ingatlah kematiannya. So what? Kematian untuk apa? Buat saudara dan saya. Betapa berharganya saudara dan saya. Anda takut hari-hari ini?
Anda khawatir hari-hari ini. Anda bingung hari-hari ini. Bingung dengan minggu depan, bingung dengan bulan depan. Yesus sudah mati bagi Anda dan saya. Kuasa darah Yesus lebih membuat kita menjadi pemenang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus mau diingat bahwa tubuhnya sudah dipecahkan bagi saudara dan saya. Yesus mau diingat. Di ayat 25. Demikian juga dia mengambil cawan, kata Rasul Paulus. Sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi cawan itu melambangkan darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita disuruh perbuat terus supaya kita ingat terus. Bahwa Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Saudara, apa yang kita pelajari di sini? Kristus itu adalah korban teragung. Anda nggak perlu takut. Kematiannya di kayu salib membuat kehidupan saudara dan saya terjamin. Bukan di dunia, tapi di sorga juga. Anda dan saya diselamatkan oleh darah Yesus. Dan saudara, saya mau berdoa bagi saudara sekalian. Apa yang kita pelajari di sini? Bahwa kita belajar bahwa hari ini kita tahu bahwa cerita tentang kematian dan pengorbanan Kristus di kayu salib itu menjadi inti, menjadi sentral, menjadi utama. Itulah esensi dari Alkitab Injil. Dan saudara semua yang hadir dan menyaksikan tayangan ini, apakah ada darah Yesus di pintu hatimu? Tidak peduli siapa di baliknya. Tidak peduli layak atau tidak layak. Tidak peduli bagaimana dia. Apa statusnya. Bagaimana sukunya. Bagaimana agamanya. Tidak peduli. Selama darah Yesus itu ada di belakang, di atas pintu. Maka Tuhan hanya melihat darah itu. Siapa yang mau? Hatinya ada darah Tuhan Yesus. Ikutin saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, darah-Mu menyucikan saya. Darah-Mu menguduskan saya. Selama ribuan tahun, melewati segala masa, darah-Mu menjadi covenant, menjadi ikat janji yang tidak lekang akan waktu. Terima kasih Tuhan. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhan. Aku mengakui Engkau sebagai Juru Selamat. Mari Tuhan masuk dalam hidupku. Ambil alih hidupku. Di dalam nama Tuhan